Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini di lahan produksi BK Situbondo 1, kami bersama Bapak Kadis dan Bapak Holil dari Balai Besar Padi Subang akan melaksanakan roughing generatif. Dan untuk secara teknis detailnya kami persilahkan kepada Pak Holil untuk menjelaskan. Ya. Monggo Pak Holil. Ya, terima kasih Pak Kadis, Pak Ento nih, Pak Lopet tadinya juga teman-teman. Saat ini kita sedang ada di areal produksi benih BK01 Situbondo, di mana yang akan kita roughing ini adalah kelas SS ya. Kalau SS itu bahasa kerennya ya, bahasa Inggrisnya stock seed. Kalau bahasa kitanya BP atau benih pokok. Dan untuk labelnya itu berwarna ungu. Karena ketingkatan kelas benih itu dari mulai BS, FS, SS ke IS. BS itu label kuning, FS label putih, SS label ungu, dan IS label biru. Nah, yang kita hadapi sekarang adalah produksi kelas benih BP. Nah, saat ini pada fase generatif kita harus banyak morfologi yang harus kita hafal. BK01 itu seperti apa sih? Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ciri khas, kita harus menghafal dulu ya, BK01 itu seperti apa. Di sini ada, kita lihat aslinya BK01 itu seperti ini. Dia mempunyai warna gabah ya, warna gabah ketika dia berbunga, beda dengan warna gabah ketika dia masak. Ketika dia berbunga itu warna gabahnya putih. Ya, kemudian daun benderanya hijau muda. Itu ciri khasnya. Ya. Kemudian di sini juga ciri khas yang utamanya, dia ketika berbunga itu seperti bunga ya, bunga yang mekar itu seperti ini ya. Jadi rata ketika dia berbunga. Nah, ini seperti ini. Yang aslinya seperti ini. Nah, kita hafalkan dulu. Setelah hafal morfologinya semua sampai ke bentuk rumpun yang di bawahnya juga itu semi terbuka ya, semi terbuka. Nah, ini seperti ini. Kalau kompak seperti ini. Saya pernah jelaskan seperti itu ya. Nah, kalau untuk masalah di fase generatif untuk bentuk rumpun itu tidak terlalu nampak karena ketika dia mulai pengisian itu akan lebih terbuka. Nah, ketika lakukan roughing ini yang harus kita lakukan adalah membuang tanaman di luar morfologi yang aslinya. Contoh seperti ini. Di antara tanaman ada tanaman yang lebih tinggi, dia baru berbunga. Kalau yang lainnya, yang betulnya BK01 udah mulai merunduk, nanti kita buang. Ini perbedaannya, gabahnya itu lebih besar. Kalau yang BK01 bentuk gabahnya itu dia panjang. Kalau kita ambil satu butir dengan ini adalah tanaman CVL yang bukan, itu nampak berbeda. Kalau ini panjang lurus, kalau ini besar ya. Kemudian posisi daun bendera. Posisi daun bendera kalau untuk yang 01 itu seperti mangkuk. Ada lekuknya. Kalau yang ini CVL-nya itu terbuka. Nah, ini ciri khas, Pak. Jadi kita akan lebih mudah dengan melihat ketika kita jalan ya, melihat bentuk daunnya udah seperti ini, itu udah betul. Di luar yang seperti ini kita buang dan itu pasti salah. Itu caranya ya. Kemudian cara pandang kita itu harus lebih dari 2 meter, tidak boleh kurang dari 2 meter. Karena kalau kurang dari 2 meter, kita akan samar melihatnya, Pak. Kalau lebih dari 2 meter, itu akan nampak kelihatan CVL-nya seperti apa. Dari mulai tinggi tanamannya, warna gabahnya itu akan terlihat. Kemudian ada salah satu contoh lagi yang seperti ini. Mungkin kalau dari sana nggak kurang kelihatan, tapi kita ambil saja malainya. Kita ambil saja malainya seperti ini. Ya. Kita lihat di sini ada bulu. Ini bulunya, bulu panjang. Nah, ini Pak Kadis ya, ada bulu panjangnya nih. Nah, ini bukan, Pak. Ya, ini yang harus dibuang juga. Karena yang aslinya itu seperti ini. Nampak ya, teman-teman, berbeda. Supaya kita nanti bisa membedakan ketika menemukan yang seperti ini kita buang CVL-nya. Nah, ini yang aslinya seperti ini. Daunnya agak lengkuk ya, warna gabahnya agak putih. Kalau ini warna agak kehijau-hijauan. Kelihatan ya Pak Rizal ya, kelihatan ya perbedaannya.
Terus malainya lebih numpuk, kalau ini lebih jarang. Ya, jumlah malainya pun, jumlah bulirnya pun tidak terlalu banyak. Gitu. Posisi tinggi tanamannya seperti ini, dia lebih tinggi. Kemudian daun benderanya itu berserak. Berserak ini. Lihat, dan terbuka. Ini salah satu contoh. Jadi artinya kita nanti ketika rogging, ini yang dibuang seperti ini yang ada berbulu, kemudian tanaman yang lebih tinggi, kemudian baru berbunga, yang baru keluar malai, ya. Karena posisi saat ini secara keseluruhan dia sudah mulai merunduk seperti ini. Untuk waktu rogging itu dilakukan dari mulai jam 6, maksimal selesai itu jam setengah 10. Lebih dari itu kita tidak bisa lakukan rogging. Kita lanjutkan sore, nanti sekitar jam setengah 4 sampai maghrib atau sekitar jam 6. Karena apa? Kondisi cuaca yang menentukan, Pak. Ya, iklim. Artinya sinar matahari kalau di posisi pada jam 9 lewat itu mempengaruhi ke warna gabah ataupun warna daun. Kemudian pandangan kita akan terbatas. Selanjutnya bukan itu saja ya. Ketika jam 9 ke sana, anginnya, terutama angin. Artinya ketika kita pandangan kita 2 meter ke sana, kita ini sudah kasih tanda ini yang salah, ini yang salah. Begitu ada angin, kita lupa lagi, Pak. Gitu. Akhirnya banyak yang tertinggal. Makanya biasanya kalau kita melakukan rogging itu dengan menggunakan tenaga minimal 10 orang, dan itu tenaga rogging yang harus bersertifikat, Pak. Yang sudah ahli, yang mereka harus mengikuti pelatihan. Karena banyak morfologi yang harus mereka pelajari. Nanti dari yang 10 orang itu 8 orang maju lurus, Pak. Lurus sesuai dengan jalurnya. Yang 2 orang itu motong. Artinya nanti yang tertinggal mereka akan bersihkan. Biasanya dilakukan seminggu sebelum BPSB pemeriksaan. Gitu. Nanti ada pengulangan 2 atau 3 hari, BPSB menjelang datang kita ulang lagi. Karena apa? Tanaman akan selalu berubah. Kadang yang sudah kita potong hari ini 2 atau 3 hari dia sudah keluar lagi malainya. Ini adalah tanaman ketika kita pernah buang, kita potong dengan arit atau sabit, ya. Setelah 2-3 hari itu sampai seminggu dia akan tumbuh seperti ini. Ini bekas potongannya, dia akan tumbuh lagi. Ini seperti ini, dia tumbuh lagi. Makanya kita rogging itu tidak cukup sekali. Ketika kita selesai, semua nih daerah produksi ini selesai, itu wajib untuk mengulang, untuk membuang tanaman-tanaman yang tumbuh setelah kita buang. Kalau kita cabut seperti ini, itu bekas potongan dulunya itu akan tumbuh seperti ini. Tuh, ini bekas potongan dulu ini. Nah, ini apalagi dia baru keluar. Nah, karena ini udah pasti ini CVL gitu, atau campuran varietas lain. Ini hasil rogging generatif tanaman BK Situbondo 01 fase generatif yang akan diproduksi benih ungu atau SS. Sehingga nanti diharapkan bahwa tanaman yang kita panen sebagai calon benih itu menjadi rata dan murni itu hasil BK 101 Situbondo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.